Halo para Dekavers, jangan lupa nonton Kata Dekave episode 10 ya. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye-bye. Halo para Dekavers, balik lagi di Kata Dekave bersama saya Rizal Baihaqi. Siang hari ini kita kedatangan teman-teman dari Biro Universitas Mercu Buana. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kenalan dulu kali ya supaya makin akrab kita. Dari kanan, dari kiri, dari yang paling ganteng, paling cantik dan paling gagah gitu ya. Silakan yang paling ganteng. Silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Engga Probi Henry. Kebetulan saat ini saya dari Biro Penerimaan Mahasiswa dan juga dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Pak Engga sangat meyakinkan ya kalau presentasi. Nah, oke, lanjut ke ibu yang paling cantik. Halo Semercu, perkenalkan saya Thalita Giovanni Pardila, saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian di Biro Karir, Hubungan, dan Penelusuran Alumni. Kebetulan saya salah satu alumni Dekave Mercu Buana. Keren. Panggilnya Kak aja ya, Kak? Kak boleh ya. Oke, siap. Kemudian lanjut ke yang paling gagah, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haryanto Asullah. Saya sebagai Kepala Bagian Beasiswa di Biro Kemahasiswaan. Saya juga alumni Mercu Buana, S1 dan S2-nya. Wah, tepuk tangan. Keren. Wah, karena tadi Pak Hari berbicara tentang beasiswa, kayaknya seru nih kalau ngomong beasiswa duluan ya. Berarti saya mulai dari Pak Hari ya, teman-teman. Nah, Pak Hari, beasiswa itu yang seperti apa Pak Hari? Coba dijelaskan Pak Hari. Beasiswa itu ialah biaya yang pendanaan untuk perorangan, itu nanti untuk pendidikan si mahasiswanya. Oke. Diberikan bantuan dana gitu. Wah, jadi ini ya, memudahkan mahasiswa dalam hal pendanaan ya. Betul. Bisa buat yang lain gitu kan, kebutuhan lain. Ya, jadi kalau semakin lancar lah kuliahnya gitu ya Pak. Betul. Oke. Terus jenis-jenis beasiswa yang ada di Mercu Buana apa aja itu Pak? Di Mercu Buana itu ada beasiswa dari, yang pertama ada pemerintah. Itu kayak KIP, terus kayak beasiswa unggul, ada juga beasiswa yang adik disabilitas itu dari pemerintah pusat. Terus ada juga yang dari beasiswa dari pemerintah kota atau Pemda, itu kayak KJMU, YBJ. Ada juga yang dari swasta juga. Di kita itu ada beasiswa Erlangga, dan ada yang internal dari Mercu Buana juga ada. Itu beasiswa yang dikeluarkan dari marketing. Nanti dijelaskan sama Pak Engga lebih jelasnya. Nah, ada juga yang dari Biro Kemahasiswaan, tapi itu sifatnya apresiasi. Gitu. Banyak ya? Iya. Tadi dari negara, kemudian dari Pemda, gitu ya. Dari swasta, terus dari pihak kampus sendiri gitu ya? Betul. Banyak banget. Kalau kita ambil semuanya bisa nggak Pak? Gitu. Harus salah satu. Salah satu. Iya. Kalau semuanya enak sih, Pak. Iya. Kalau semuanya pendanaannya lumayan itu. Nah, terus cara mendapatkan beasiswa di Mercu seperti apa Pak? Prosedurnya? Kalau untuk beasiswa kayak pemerintah itu emang ada pendaftarannya lewat linknya dulu. Ya. Lewat link kayak KIP itu biasanya daftar dulu, nanti lewat link KIP-nya. Nah, kayak KJMU juga yang dari Pemda juga sama. Kalau untuk yang marketing itu bisa langsung di tempatnya pendaftaran, nanti biasanya ada tesnya gitu. Iya, nanti semua ada tesnya juga, tapi nanti sebelumnya syarat awalnya tuh ada di link dulu, mendaftar di link dulu, sudah dapat akun, baru nanti ikut tesnya. Oke. Gitu. Pak Hari, jangan di-spill semuanya. Kita nanti sambung lagi ya Pak ya. Oke. Saya pindah dulu ke kakak yang paling cantik nih, Kak Thalita ya kan. Fungsi adanya Biro Alumni itu apa aja sih Kak fungsi? Oke, tadi kan ngomongin beasiswa di awal ya. Nah, ini sesuai namanya itu Biro Karir, Hubungan, dan Penelusuran Alumni. Biro Karir, Hubungan dan Penelusuran Alumni. Ya, ini kita sebenarnya baru ganti nama ya. Jadi agak panjang gitu. Sebelumnya ada nama lain, terus sekarang kita udah ganti.
Nah, ganti apa Kak? Boleh di-spill nggak? Oh, dulu namanya Karir Center biasa sih, ya. Nah, sekarang jadi Biro Karir, Hubungan dan Penelusuran Alumni. Oke, jadi oke. Nah, kita nih berarti tadi beasiswa di awal kan. Nah, sekarang kita tuh kalau di Biro Karir itu bahas yang terakhirnya nih lulusan yang mau lulusnya gitu. Jadi kita udah nyiapin kayak seminar, pelatihan untuk mahasiswa semester 5 sampai semester 7 gitu. Ada program karir juga dan alumni nanti untuk mereka gitu. Oh, jadi kalau Pak Hari tadi persiapan baru mau kuliah, kalau Kak Talita tuh yang mau lulus sudah dipersiapkan nih supaya makin gagah kali ya, kan? Keluar dari kampus dengan bangga dan gagah gitu ya. Oke, terus, nah ini nih Kak, berarti kan calon mahasiswa akan selalu ini ya, semakin bangga ketika mau lulus ya, makin pede lah gitu Kak ya? Betul. Ya, kita soalnya di seminar yang kita jalankan itu kita ada program kayak seminar soft skill, workshop pembuatan CV. Jadi kita benar-benar mempersiapkan soft skill mereka untuk mereka lebih terjun nanti di dunia karir ataupun industri gitu. Oke, wih keren sekali Kak Talita. Oke Kak Talita, saya kalau bicara tentang biro karir tuh kadang sering dengar istilah tracer study. Itu apa tuh Kak? Prosesnya gimana tuh? Kebetulan tracer study itu sekarang programnya lagi jalan. Nah, ada tracer study 2024, itu tuh kita namanya program pelacakan alumni. Jadi misalkan alumni udah lulus 1 tahun, nah itu kita lacak gitu. Jadi kita pengen tahu nih ngukur karirnya gimana, terus mereka udah dapat pekerjaannya seperti apa, mereka buka usaha atau gimana. Jadi kita pengen tahu tuh itu semua gitu. Oke. Nah, itu kita ada timbal baliknya gitu. Jadi kalau misalkan untuk universitas itu nanti ngaruh untuk akreditasi gitu. Berarti Kak Talita sebagai biro yang melacak keberadaan alumni gitu ya? Betul. Ini pakai jasa apa nih Kak? Anjing pelacak kah atau? Enggak. Detektif kota. Oke, nggak ngelacak yang gini ya gitu. Tapi ini nanti kita tuh nyediain kayak kuesioner gitu, namanya kuesioner tracer study. Itu kuesionernya udah sama dari Dikti, jadi kita udah langsung sebar di mahasiswa yang lulusan 1 tahun sudah lulus. Oke. Sejauh ini yang udah dilacak pasti posisinya keren-keren ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang tuh udah sekitar 300 sampai 400 orang yang terlacak dari 5.100 alumni kalau nggak salah. Keren. Biasanya kalau dilacak tuh ada yang jadi menteri gitu kan? Atau jadi kepala BUMN gitu Kak ya? Amin gitu kan. Percobaan itu lulusannya keren-keren gitu kan. Oke, Kak Talita, saya pindah dulu ke Pak Engga dulu nih ya. Pak Engga, media informasi apa saja sih yang disebar untuk pendaftaran mercubuana? Oke, baik. Tadi di awal sudah disampaikan terkait dengan kemahasiswaan, dengan rangkaian banyaknya beasiswa di Universitas Mercubuana. Terus tadi Mbak Talita juga membahas terkait dengan bagaimana alumni setelah lulus dari Universitas Mercubuana atau pasca dari Universitas Mercubuana. Nah, ini saya khususnya atau kami dari Biro Penerimaan Mahasiswa itu gerbang pertama ketika calon mahasiswa ini masuk nih. Nah, kalau ditanya tadi terkait dengan media informasi apa saja, nah mungkin kita banyak nih media informasi mulai dari media online, mulai dari media offline, itu banyak. Kalau dari segi media offline, itu dari teman-teman promosi khususnya, kebetulan di Mercubuana, khususnya di Biro Penerimaan Mahasiswa, ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian promosi reguler 1 dan ada promosi reguler 2, seleksi dan pelayanan. Nah, jadi untuk media promosi itu sendiri, kita menggunakan datang ke sekolah, menyebarkan flyer atau brosur. Terus kalau untuk online itu tentu teman-teman pada tahu ya, ada yang namanya kita memanfaatkan platform digital, mungkin seperti yang di bawah ini di Instagram, di YouTube, TikTok, dan teman-teman mungkin bisa juga daftar melalui link di bawah ini. Ya, infonya banyak ya Pak Engga ya? Banyak banget. Ada info yang serius, ada juga info yang fun gitu ya. Kalau di Mercu tuh wah seru banget gitu kan kayak gitu. Ya, yang paling penting calon mahasiswa juga jangan lupa tetap follow IG Universitas Mercubuana. Nah, itu tuh teman-teman penting banget tuh follow IG Universitas Mercubuana. Oke Pak Engga, syarat tertentu menjadi mahasiswa Mercubuana khususnya mahasiswa desain itu apa aja Kak?
Oke, mungkin kalau di Mercu Buana sendiri mungkin tidak terlalu banyak atau syarat khusus masuk ke Mercu Buana. Tapi ada beberapa prodi khususnya itu memiliki spesifik untuk masuk di prodi tertentu gitu. Mungkin kita ngambil contohnya desain komunikasi visual. Itu harus memiliki syarat khusus yaitu calon mahasiswa itu tidak boleh buta warna seperti itu. Dan ada beberapa lagi di prodi lain seperti arsitek, terus teknik dan semacamnya itu dia memiliki syarat khusus kayak semacam tidak boleh buta warna seperti itu. Nggak boleh buta warna ya? Nggak boleh buta warna. Nah, pengalaman Kak Talita dulu buta warna nggak? Enggak, alhamdulillah pas tes juga emang disuruh tes buta warna dan lain-lain sih, dan hasilnya bagus. Tapi nggak buta cinta juga kan? Asik. Kemudian ini Pak Engga, bagaimana dengan mahasiswa difabel? Apakah bisa ikut seleksi ini? Oke, sebenarnya kalau kita di Universitas Mercu Buana, kita juga universitas yang ramah disabilitas. Semua yang masuk atau yang daftar di Universitas Mercu Buana, baik itu yang difabel atau yang teman-teman calon mahasiswa memiliki kebutuhan khusus, itu tetap kita terima. Dan itu tadi juga disampaikan oleh Mas Hari, untuk teman-teman difabel ada juga beasiswanya. Mungkin nanti dari teman-teman kemahasiswaan juga tadi sudah sampaikan bahwa adanya beasiswa adik ya, namanya terkait dengan beasiswa berkaitan dengan difabel itu sendiri. Oh, jadi bukan cuma diterima, tapi juga ada fasilitas. Benar. Beasiswa gitu ya. Wah, seru banget itu mah pasti. Ya makanya inilah keuntungan masuk Universitas Mercu Buana. Kita itu tidak hanya fokus pada bagaimana mahasiswa yang lain atau mahasiswa yang reguler khususnya ya, tapi kita juga memfasilitasi teman-teman yang berkebutuhan khusus tersebut. Oh, seru-seru. Jadi dari hulu ke hilir semuanya dilayani dengan baik gitu ya. Betul. Dari pas baru masuk penerimaan, kemudian ketika awal kuliah, Pak Hari nih ada beasiswa dengan segala macamnya. Ketika mau lulus dengan Kak Talita ya. Betul. Dengan apa tuh tadi? Pelatihannya, ya, workshop dan lain. Dan sebagainya. Wah, Ibaratnya marketing ini gerbang utama untuk masuk ke Universitas Mercu Buana. berarti ada di pintu rektorat atau di pintu sebelah kanan? Ya, bagi teman-teman yang mau berkunjung silahkan untuk datang ke Gedung Tower lantai 1. Gedung Atau Tower. kalau seandainya mau daftar online, tadi yang sampaikan bisa di link di bawah ini. Oke. Oke, kemudian cara mendapatkan prestasi lewat karya, apakah si mahasiswa tersebut dapat apresiasi berupa beasiswa? Ini siapa yang jawab nih? Oke, Pak Hari. Untuk dapatkan prestasi, ya, misalkan dapat prestasi di Mercu atau di luar ya misalkan. Itu ada tingkatannya memang, dari tingkat nasional, regional, sampai internasional. Nah itu kalau misalkan mahasiswa tersebut berprestasi, nanti bisa diajukan apresiasinya ke Biro Kemahasiswaan. Gitu. Jadi ketika dia dapat karya, misalnya lomba lomba komik atau lomba poster, ketika dia masih SMA itu bisa diajukan atau harus sudah kuliah? Harus sudah kuliah, tapi paling enggak harus sesuai sama misalkan prodinya di desain, harus sesuai ini dengan ini. Oke. Atau kalau enggak yang lewat kita kan juga ada UKM. UKM kita itu diharapkan juga memperoleh prestasi-prestasi juga di luar, baik tingkat regional, nasional atau internasional. Jadi nanti pemberian apresiasinya itu kita ada acuannya juga dari SK yang pemberian apresiasi. Oh jadi ada yang berkaitan dengan prodinya, ada juga dengan misalnya UKM gitu ya? Iya, UKM itu di bawah Biro Kemahasiswaan nanti biasanya. Tapi tetap ada apresiasinya? Iya. Oke, wah seru juga ya. Jadi misalnya bisa prestasi yang akademik sesuai dengan prodinya, ataupun yang non-akademik ya? Betul. Misalnya olahraga, atau mungkin banyak ya, ada seni budaya, itu kan tari segala macam ya? Betul. Wah, banyak sekali berarti. Terus pengajuan atau cara mendapatkan beasiswa apresiasi ini seperti apa prosesnya? Sama? Prosesnya ya itu tadi, kalau yang memang dari non-akademik, kita misalkan dari UKM, biasanya nanti dari Biro Kemahasiswaan ada dari prosedurnya itu dari pas pendaftaran itu nanti akan didata dulu kan, mau ikut lomba apa, nanti dari UKM-nya itu mengajukan permohonan gitu, misalkan mau mengikuti lomba, tapi setelah nanti sudah menang, baru nanti kita ajukan. Tapi kalau yang dari prodi, nanti izinnya dari prodi dulu.
Dari prodi nanti izin ke kita memang mengikuti lomba, nanti kalau sudah menang ya kita apresiasi lagi. Gitu, wah, berarti udah, ini pasti teman-teman mahasiswa udah pada nggak sabar nih, wah saya mau nyari prestasi entah itu yang di akademik prodinya ataupun yang di UKM-nya gitu untuk mengejar dapat ini ya apresiasi berupa beasiswa itu. Oke, saya lanjut ke Kak Thalita ya. Seminar buat mahasiswa yang sudah semester akhir gitu kan, itu seberapa pentingnya tuh Kak Thalita? Ya, menurut saya